Semua orang saat ini bisa membeli preset ataupun load dengan mudah. Tapi pertanyaannya, bisakah kalian membuat footage-nya terlihat bagus, konsisten, dan sinematik? Hal yang perlu dipahami adalah preset ataupun LUT itu hanya membantu kita mempermudah color grading di setiap footage yang kita edit. Seperti yang gua sebut tadi, semua orang bisa membeli LUT dengan mudah dan dijual di mana saja. Tapi apakah LUT yang sudah kalian beli itu bisa dipakai di semua footage kalian? Jawabannya tentu tidak. Nggak semua LUT itu bekerja dengan baik di setiap footage kita. Faktor paling besar adalah tingkat pencahayaan yang berbeda, white balance yang berbeda, dan color science di setiap kamera yang juga berbeda. Dan butuh waktu yang sangat panjang, latihan keras supaya kita bisa menguasai color grading, khususnya latihan pada mata kita. Maka dari itu, mari kita bicara tentang teknik color grading tanpa menggunakan LUT untuk membantu skill color grading kalian ke tingkat berikutnya. Sebelum gue tunjukin proses color gradingnya, yang perlu kalian pahami adalah tahapannya. Yang pertama itu perbaiki expose, contrast, white balance. Kedua, tools yang dipakai untuk alat ukur color correction dan skin tone. Dan yang terakhir barulah color grading. Sebelumnya gue ada posting di IG story bagi yang berkenan untuk kirimkan footage-nya. Kebetulan ada satu orang yang merespon, namanya Alexander Willy. Mari coba kita color grading footage-nya. Alexander Willy. Software yang gue pakai buat color grading saat ini Premiere Pro. Jika kalian pengguna Final Cut, DaVinci Resolve, ataupun software editing lainnya, nggak perlu khawatir karena sistem kerja di semua software editing itu kurang lebih sama. Oke, langsung aja gue tunjukin. Pertama kita ke Color tab, lalu perhatikan sebelah kanan Lumetri Color. Terus di sebelah kiri atas ada Lumetri Scope. Inilah alat ukur kita untuk color correction. Jika punya teman-teman belum muncul, kalian bisa klik logo ini, kemudian checklist yang namanya Waveform dan Vector Scopes. Ini gue jelasin simpel aja. Fungsi waveform ini menunjukkan segala sesuatu dari 0 sampai dengan 100. 0 itu menandakan hitam pekat. Jadi apapun yang di bawah 0 akan kehilangan informasi di bagian shadow-nya. Sebaliknya, 100 menandakan putih pekat. Jadi apapun yang di atas 100 akan kehilangan informasi di bagian highlight-nya. Sedangkan fungsi Vector Scope itu untuk mengkoreksi skin tones, menjaga akurasi warna kulit dengan patokan flash line. Karena pada umumnya semua warna kulit manusia itu sama, yaitu berada di garis flash line tersebut. Bedanya hanya di tingkat brightness dan saturation-nya. Baik, karena sudah paham mengenai fungsi kedua scopes ini, langsung aja kita mulai color correction. Karena footage-nya terlalu flat, kita tambahin kontras dulu. Perhatikan waveform, highlight, white, supaya tidak melewati angka 100. Turunin shadow sedikit, black menyentuh angka 0. Karena footage ini terlalu flat, kita tambahin saturation-nya supaya terlihat natural. Lalu ke bagian curve. Fungsi curve ini kurang lebih sama dengan basic correction. Yang bawah ini black, di atasnya shadow, di atas shadow midtones, kemudian highlight, dan yang terakhir white. Kita turunin shadow-nya sedikit, naikin midtone, dan highlight, supaya terlihat lebih kontras lagi. Langkah selanjutnya ini kita koreksi white balance dan skin tones. Bicara tentang white balance, nanti gue bakal buat tutorial penjelasannya. Untuk saat ini kita skip dulu, karena kalau skin tone kalian sudah tepat, maka white balance kalian juga sudah benar. Jadi kita langsung lanjut ke bagian skin tone aja. Tambahkan Lumetri Color baru, bila perlu di rename supaya mempermudah kalian nantinya. Skin tones. Kemudian kita masking khusus bagian kulit wajah saja. Tapi kali ini pedoman yang kita gunakan bukan waveform, melainkan Vector Scopes. Pastikan warna kulit kita berada di bagian garis flash line. Kebetulan skin tone-nya sudah tepat, hanya kurang sedikit warm. Dan sedikit saturation, kita add saturation pada bagian kulitnya saja, di bagian curve, hue versus saturation. Angkat saturation-nya sedikit,
Nah, ini kita sudah selesai di tahap white balance dan skin tone. Karena bagian langitnya kelihatan magenta, kita perbaiki pada bagian HSL. Buat lumetri baru, rename sky correction. Kemudian kita scroll ke bawah, HSL, tetes pada bagian langitnya saja, kemudian checklist color strip gray. Warna abu-abu ini menandakan tidak terdampak oleh apapun. Lalu kita masking hanya pada bagian langitnya saja. Turunin saturation, tambahkan sedikit blue dan green di temperatur. Tambahkan biru teal pada bagian highlight, shadow, dan midtones. Oke, ini sudah selesai. Kalau kalian ingin ubah rumputnya biar kelihatan color kontras juga boleh. Caranya sama, kita buat lumetri color baru, rename, kita masking hanya pada bagian rumput, kemudian kita bisa ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ini hasilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua footage itu kita ukur dengan angka 0 sampai dengan 100? Jawabannya tidak. Angka ini hanya berlaku pada apa yang semestinya hitam atau 0 dan apa yang semestinya putih atau 100. Seperti pada teori Ansel Adams, jika kalian perhatikan angka 5 sampai dengan 7 itu menandakan expose yang benar pada kulit manusia. Contohnya aja video ini. Nggak ada yang lebih putih selain kulit temen gua. Jadi cara mengoreksi expose-nya, kita masking khusus pada bagian kulit wajah saja. Lalu perhatikan waveform untuk perbaiki expose-nya di sekitar angka 50 sampai dengan 70 IRE. Berhubung kulit temen gua itu putih, jadi tepatnya sekitar angka 70 IRE. Dengan begitu expose-nya udah bener. Langkah selanjutnya kita ke bagian temperatur untuk perbaiki white balance. Langkahnya kurang lebih sama dengan yang tadi. Kita masking pada bagian kulit wajah saja. Kebetulan di footage gue ini skin tone sudah tepat, jadi nggak perlu dikoreksi lagi. Langkah selanjutnya inilah finalnya, yaitu color grading. Kita buat lumetri color baru, rename color grading. Kita ke bagian color wheel. Yang sering kita lihat di film bioskop itu paling populer warna teal atau cyan di bagian shadownya. Jadi kita ubah warna shadownya ke warna teal dan balancing highlightnya di warna orange atau yellow. Tambah midtones-nya sedikit ke bagian merah orange. Karena midtones ini identik pada bagian kulit wajah kita. Bila perlu supaya lebih bagus lagi, kita adjust di bagian menu HSL. Kita masking hanya pada bagian wajah saja, lalu di reverse. Tujuannya ini supaya apapun yang mau kita ubah tidak mempengaruhi kulit wajah yang kita masking tadi. Nah, ini udah selesai. Gua kasih tunjuk before afternya sesuai langkah-langkah tadi. Ini setelah di color correction. Ini white balance dan skin tones. Kebetulan nggak ada yang diubah karena white balance-nya udah tepat. Dan yang terakhir ini setelah di color grading. Dan oke, sekian tutorial dari gua. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, komen apabila ada pertanyaan atau request. See you in the next video.